Orang yang memandang wajahnya ulama, orang alim, maka Allah ciptakan dari pandangan itu satu makhluk, satu malaikat, yang mana malaikat itu memohonkan ampunan terus sampai yaumul kiamat untuk orang tersebut. Allah. Sebaliknya kalau kita ini ada rasa kebencian kepada para ulama, kepada kiai, tuan guru, apalagi keturunan Rasulullah, maka anak-anak kita akan sulit untuk menjadi orang baik. Bagaimana anak kita menjadi ulama? Kita membenci hafiz Quran, benci banget, menghina betul. Sedangkan anak kita menghafal, belajar di pesantren, sedangkan kita membenci hafiz Quran. Bagaimana anak kita mau menjadi hafiz Quran? نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه. Rahmat Allah Subhanahu wa taala. Di majelis ini saya menyampaikan yaitu 4 amalan. 4 amalan yang harus kita buat. Yaitu 4 amalan yang kita harus buat. Karena 4 amalan ini adalah sumber hidayah. Syekh Jarrah Taifur Abdillah beliau katakan 4 amalan ini adalah sumber hidayah. Siapa yang buat 4 amalan ini, maka hidayah akan masuk kepada dia dan menjadi asbab hidayah kepada surga yang lain. Akan menjadi asbab hidayah kepada keluarganya, teman-temannya, semuanya. Maka hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, 4 amalan tersebut yaitu yang pertama adalah usaha nubuwah, usaha yang mulia, yaitu usahanya para anbiya wal mursalin, para nabi, para rasul, yaitu usaha dakwah. Maulana Umar Al-Ghuri beliau katakan, ini ulama besar, ulama ahli hadis, ulama orang alim, betul-betul orang alim, ulama besar di negara India, Pakistan, Bangladesh, ulama masyhur. Beliau katakan, dakwah adalah sarana tarbiyah umat untuk membentuk sifat yang mulia secara bertahap-tahap. Jadi kalau kita belajar dakwah, belajar usaha yang mulia ini, berarti kita ini berusaha bagaimana terbentuk sifat-sifat yang mulia dalam diri kita. Kalau orang ikut dakwah, sifatnya tambah buruk, tambah tidak baik, berarti perlu dipertanyakan dulu. Kenapa bisa jadi seperti itu? Ada apa? Sebabnya kenapa? Maka hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kita dakwah ini bertahap-tahap, terus, istiqomah terus. Tadinya tidak berani memakai peci, sekarang berani memakai peci. Yang tadinya takut pakai jenggot, sekarang berani pakai jenggot. Berani mengamalkan sunnah mulia ini, masya Allah. Orang yang pakai jenggot ini mengamalkan sunnah Rasulullah SAW. Sunnah 24 jam. Setelahnya ada jenggot di sini, dia terus dapat pahala sunnah. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kita bersyukur orang yang sudah belajar mengamalkan sunnah. Seandainya kalau kita belum bisa mampu mengamalkan sunnah memakai jenggot, maka kita jangan mengejek-ngejek teman-teman kita yang sudah pakai jenggot. Jadi dermawan. Yang dulunya itu malas, keluarkan duit, buka
duit 100.000. Oh jangan nih, sayang ini. Cari yang lain. Ini ada 2.000. Kasihkan. La haula wala quwwata illa billah. Hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala. Inilah kita lemah ya. Maka kita belajar itikaf 3 hari, kurung fisabilillah 40 hari, maksudnya itu untuk memperbaiki diri kita itu. Hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga di keluarga kita. Ketika kita belum keluar fisabilillah, keluarga kita, sholat mereka kita tidak perhatikan, anak istri kita biarkan. Mereka tidak sholat, kita biarkan. Ketika kita sudah keluar fisabilillah, kurus fisabilillah, akhirnya ada kerisauan bagaimana anak-anaknya sholat. Wanita-wanitanya tutup aurat. Tapi ada orang satu aja, itu yang istiqomah, Allah. Keliling ngajak sholat, terus diusir orang, tetap istiqomah dia ke masjid, terus pindah, terus, tapi dengan akhlak yang baik, dengan kata-kata yang baik, sopan santun. Hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dengan amalan, dengan doa malamnya tahajud, doakan ya Allah berikan hidayah, ya Allah berikan hidayah. Akhirnya hadirin, Allah buka hidayah untuk kampung itu. Yang dulu kampung situ susah orang untuk mengamalkan sunnah, pakai peci ketakutan orang. Ini apa ini? Orang pakai jubah takut. Sekarang hadirin, sekarang orang berani pakai jubah, pakai peci. Kalau sholat itu di masjid Al-Akmal itu ramai penuh. Allah. Di masjid-masjid lain begitu juga ramai. Ini hasilnya apa? Ada dakwah. Ada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita perlu hidupkan suasana ilmu. Suasana ilmu ini penting. Ilmu agama ini adalah tata krama, tata cara kita hidup di buminya Allah. Penting tidak? Penting. Maka belajar ilmu ini sangatlah penting. Ustaz, saya sudah tua, umur 82. Allah. Gimana nih nggak masuk? Nggak paham-paham. Jangan berputus asa. Belajar terus, catat. Masya Allah, senang saya lihat. Catat, diulang lagi. Allah Subhanahu wa taala memandang usaha kita. Sejauh mana kita, pengorbanan kita menuntut ilmu, sejauh itulah, Masya Allah, kemuliaan yang akan datang. Maka jangan putus asa kita dalam menuntut ilmu. Baca kitab Fadilah Amal. Masya Allah, kitab Fadilah Amal itu barokah itu. Sudah tampak berkahnya itu di mana-mana. Maka kita hidupkan Fadilah Amal di rumah kita, di masjid, dibaca. Dengarkan, kalau ada teman kita yang baca ta'lim, dengarkan. Karena dengan baca ta'lim itu akan mendatangkan keberkahan, akan mendatangkan kebaikan-kebaikan, akan mendatangkan pertolongan Allah. Hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala. Orang yang menuntut ilmu ini, Allah mudahkan urusannya. Allah mudahkan urusannya menuju surganya Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala jadikan tumbuh-tumbuhan, makhluk-makhluknya Allah, ikan di lautan memohonkan ampunan untuk orang yang menuntut ilmu. Terus dakwah istiqomah, salat istiqomah. Jangan terkesan dengan suasana keadaan, tetap istiqomah. Sabar. Orang sabar ini pasti Allah tolong. Insyaallah hadirin. Kemudian buat ibadah, hubungan baik, akhlak yang baik dengan para ulama, dengan para kiai, dengan para tuan guru. Jangan sampai kita ini berbuat jahat kepada mereka. Jangan sampai kita akhlak buruk kepada mereka. Mereka ini adalah pewarisnya para anbiya, para ulama, para kiai, tuan guru. Betul-betul kita jaga hati kita. Jangan sampai kita seuzon dengan mereka. Jangan sampai kita merendahkan.
Tidak boleh kayak gitu. Hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita harus baik sangka. Terus orang memandang wajahnya ulama, orang alim, ini dalam kitab di babul hadis itu orang yang memandang wajahnya ulama, orang alim, maka Allah ciptakan dari pandangan itu satu makhluk, satu malaikat, yang mana malaikat itu memohonkan ampunan terus sampai yaumul kiamat untuk orang tersebut. Allah. Ini dalam kitab di babul hadis. Yang maksudnya kitab Imam Suyuti. Jadi orang memandang wajah orang ulama, tuan guru dengan pandangan ta'zim, dengan pandangan mengagumkan, memuliakan. Allah sadari pandangan itu Allah ciptakan satu makhluk yang mana dia akan memohonkan ampunan untuk orang itu. Insyaallah hadirin, ini memandangnya bagaimana kalau kita mengikrami para ulama, Allah memberi hadiah, memuliakan. Kata Kiai Haji Uzairan Alhamdulillah, beliau katakan orang itu kalau dia ingin memuliakan ulama, sayang dengan ulama, kiai, tuan guru, para habaib, betul-betul yang memuliakan, maka anak-anaknya akan mudah untuk menjadi orang-orang baik, akan mudah menjadi orang-orang soleh, bahkan akan menjadi ulama-ulama, wali-walinya Allah. Sebaliknya kalau kita ada rasa kebencian kepada para ulama, kepada kiai, tuan guru, apalagi keturunan Rasulullah, maka anak-anak kita akan sulit untuk menjadi orang baik, akan sulit untuk menjadi orang yang saleh sama ulama, karena kita membenci ulama. Bagaimana anak kita menjadi ulama? Kita membenci hafiz Quran, benci banget, menghina betul. Sedangkan anak kita menghafal, belajar di pesantren, sedangkan kita membenci hafiz Quran. Bagaimana anak kita mau jadi hafiz Quran?